Saja kuliahnya. Nanti Biu tolong di approve saja ya yang hadir. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan pertama itu kita bicara tentang AHP. Barangnya tadi saya sudah barangnya apa? eh Materinya sudah saya kirim ya ke grup ya. Nah ini adalah yang sudah kita lakukan sih di kelas berikutnya ya. Tapi saya akan selesaikan ya. Jadi kita akan bicara tentang namanya AHP ya, Analytical Hierarchy Process. Ini gunanya untuk pengambilan keputusan ya, yang memiliki alternatif dan kriteria yang membentuk hierarki gitu ya, tidak sederhana lagi dan kompleks. Nah, jadi basicnya itu kalau kalian sudah praktikum kan kita di kelas ya, kalian kelas saya itu basicnya itu adalah hierarki ya, hierarki. Hierarkinya dulu mana? Hierarki AHP-nya. Ya, jadi hierarkinya ada, baru kita bisa susun pertanyaannya. Nah, yang sering bermasalah itu ya dari peneliti-peneliti atau penelitian-penelitian yang ada gitu ya. Antara hierarki dan pertanyaan itu nggak matching gitu. Nah, itu yang jadi masalah sebetulnya. Jadi kalau pakai AHP itu gunanya untuk pengambilan keputusan. Kita mau milih nih. Ada dua pilihan, tiga pilihan, empat pilihan nih terhadap kondisi perusahaan. Ya, kita bisa gunakan yang namanya AHP. Nah, seperti apa nanti kita lihat. Nah, AHP ini ditemukan oleh Thomas Lorisati gitu. Tahun 1970 ya udah cukup lama gitu ya. Di mana AHP ini digunakan untuk pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang kompleks ya. Kompleks itu artinya adalah banyak variabel dan kriteria yang saling terintegrasi membentuk level gitu ya. Ada level satu, level 2, level 3 gitu ya. Dan kita juga bisa menguji konsistensinya. Jadi kalau dilaksanakan dengan benar, AHP ini sebetulnya bisa memberikan banyak informasi gitu bagi perusahaan. Nah, nah ini adalah komponennya ya. Ada goal, ada kriteria, ada alternatif. Ini sudah dijelaskan ya di praktikum nih. Ini yang standar banget gitu ya. Ada goal, kriteria, alternatif. Yang bawah ini selalu alternatif gitu. Bawah ini selalu alternatif. Yang dua ini adalah goalnya tujuan kita apa sih pengambilan keputusannya. Terus ini kriterianya, ini alternatif. Mau berapa banyak levelnya pun tetap yang paling bawah itu adalah harus alternatif gitu ya. Harus alternatif. Ini pilihannya nih, pilihan kita. Nah, kita menggunakan pengisian AHP itu sebetulnya menggunakan skala perbandingan 1 sampai 9 ya. Perbandingan ya, perbandingan antar komponen. Ya, di mana kalau satu itu sama pentingnya dibanding yang lain, tiga itu sedikit lebih penting, jelas lebih penting, lima, tujuh itu sangat jelas lebih penting, sembilan itu mutlak lebih penting. Kalau kita ragu-ragu antara isi satu sampai N dan tiga, kita bisa isi yang namanya dua. Ini sama penting atau sedikit lebih penting. Ini saya masih agak ragu-ragu. Pilih tengah-tengahnya aja dua. Gitu. Nah, ini namanya skala Saati ya. Jadi namanya kalau AHP itu pasti mengisinya menggunakan skala Saati. Gitu ya.
Sorry ya, tadi saya tersental. Kita lanjut lagi. Eh, ya ini adalah skala penilaiannya ya, 1 sampai 9 intinya. Tapi biasanya yang digunakan cuma 1, 3, 5, 7, 9 aja. Ya, kalau 1, 2, 4, 6, 8 yang genap itu kalau kita merasa bahwa ada keraguan gitu ya mengisinya nanti. Nah, ini pakai pakar ya. Pakar itu adalah pertama orang yang ahli. Ahli di bidangnya. Kedua, memang dia punya jam terbang dan pengalaman yang cukup lama. Dan yang ketiga, yang paling penting itu adalah amanah gitu. Ya, dia bisa jujur dan benar memberikan informasi gitu ya. Jadi, nggak boleh kita kasih kuesioner AHP itu ke petani, nggak boleh. Ada AHP itu basicnya pakar, expert judgment ya namanya. Kalau mau mencari permasalahan petani, kalau mau pakai AHP ya kita harus cari dinas yang mengelolanya siapa pakarnya di situ gitu. Atau kita cari dosen yang memang dia banyak berkecimpung di petani gitu. Sudah mempunyai jam terbang yang tinggi gitu. Ya, jadi ini adalah pakar yang di sini. Nah, bentuknya adalah sebetulnya pairwise dia. Perbandingan berpasangan ya. A, B, C ini namanya kriteria ya. Kriteria A, B, C dibandingkan dengan dirinya sendiri sebetulnya. Mana yang lebih penting? Ya kita isi itu cuman yang warna hijau saja. Gitu. Yang tiga ini aja. Berarti kalau misalnya seperti ini, berarti A terhadap B itu tiga. Tiga itu adalah A itu sedikit lebih penting ya dibandingkan B. Gitu. Jadi kalau tiga, kalau satu kan A sama penting dengan A, ya iyalah kan sama-sama. Kalau tiga itu sedikit lebih penting, gitu ya. Nah, kalau lima berarti si A itu dia jelas lebih penting dibandingkan si C. Ya, si C. Kalau di sini seperlima, misalnya ya, kalau di sini kita pakai seperlima, berarti bacanya kebalik. C jelas lebih penting daripada A. Gitu. Jadi kebalik bacanya. Nah, misalnya ini seperlima lah ya, berarti C jelas lebih penting daripada A. Kalau 5 A jelas lebih penting daripada C. Jadi bacanya gitu ya, bisa kebalik. Nah, yang kuning-kuning ini adalah 1/4 dari nilai yang hijau. Jadi kalau ini 3 maka ini jadi sepertiga. Kalau ini bacanya ke samping, ini bacanya ke bawah. Seperlima berarti 1 dibagi 1/5 gini kan. 1 dibagi kurung. Seperlima kan. Nah, ini kan seperlima nih. Berarti 1 dibagi 1/5 itu adalah berapa? 5. Berarti ini adalah 5. Gitu. Kalau ini 3, berarti ini 3. Kan B ke C, C ke B. Kembalikan yang 1/3. Gitu. Itu aja. Kita lakukan terus seperti namanya pairwise ya. Prinsipnya pakai pairwise memang. Ya kalian eh memang kalau di HP, HP itu memang nanti menggunakan software saja mengerjakannya ya. Nggak usah dihitung manual gitu ya, karena agak rumit nanti pada saat ke level kedua nanti kita lihat ya. Nah, kita udah dapat nih nilainya nih, ini kita dapat. Kemudian selanjutnya contoh lain ya. Ini ada 5 kriteria ya. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Kita udah hitung nih. Jadi kan yang kita isi ini hanya yang atas ini saja kan sebetulnya. Yang kita isi itu hanya ini saja. Yang kita isi itu hanya yang semua yang di atas angka 1. Yang bawahnya kan nggak usah. Hanya ini saja yang kita isi kan. Yang warna hijau ini yang kita isi. Ya di atas angka 1 ini kan. Yang angka 1 atas isi. Ini otomatis 3 jadi sepertiga. Sepertiga jadi 3. Sepertiga jadi 3. Satu kan jadi 1.
Yang ini satu jadi satu, ketiga jadi tiga, tiga jadi seperti itu gitu. Jadi yang warna-warna merah ini nggak usah diisi. Ini nggak usah. Yang di bawah ini, yang di bawah yang ungu itu adalah nilai dampak dari pengisian yang hijau, ya. Jadi ini gampang-gampang susah ya kalau kalian nggak perhatiin ya nggak bisa. Ya, jadi kuesionernya itu nanti sebetulnya cuma A sama B, A sama C, A sama D, A sama E. Yang ini nggak usah ditanya nih, yang bawah-bawah ini nggak usah ditanya. Pertanyaan itu nanti itu cuma yang warna hijau aja yang dikasih ke si pakar gitu. Jadi gini, prinsipnya pertanyaan ke pakar itu jangan banyak-banyak gitu. Karena kalau banyak-banyak, berapa pertanyaan ke pakar? 200 nggak akan diisi itu kuesioner gitu. Pasti ngarang. Saya buat struktur AHP-nya begini, Pak. Pertanyaannya berapa? 300 pertanyaan. Wah, itu nggak mungkin pakar mengisi 300 pertanyaan, itu udah ngarang. Makanya nanti kita harus hitung jumlah pertanyaannya dari hierarki kita. Oke, dari sini dulu ya. Kita sekarang ini namanya pairwise comparison. Jadi AHP itu basisnya adalah pairwise comparison. Nah, kita sebetulnya di AHP itu mencari bobot itu. Bobot ini atau disebut dengan faktor vektor priority ya, atau namanya VP. Jadi ada VA, vector agent, agent nih, agent vector, faktor priority, kemudian ada VA dan ada VB. VA VB ini nggak ada singkatannya. Nah, cara nyarinya gimana kalau VA? Nih, kita lihat nih, VA itu faktor agent. Itu rumusnya adalah akar 5 dikali satu kali 3 kali sepertiga kali sepertiga kali satu. Jadi ini dikaliin, diakarin, pangkat 5 akarnya. Kenapa? Karena ada 5 kriteria, ada 5 faktor. Kalau ini cuma 4 berarti pangkat 4. Kalau ini cuma sampai C sini, berarti akar pangkat 3. Ya udah kita kali, karena ada 5 ya, satu kali 3 kali sepertiga kali sepertiga kali satu, akar 5. Maka hasilnya adalah 0,80. Coba aja kalian hitung. Kalau yang ini berarti sepertiga kali satu kali satu kali sepertiga kali tiga akar lagi 5. Nah, di sini cuma ditulis satu aja ya rumusnya ya. Kalau yang ini berarti sepertiga ya. Ini 3 kali satu kali satu kali satu kali 5 akar 5 gitu. Hasilnya adalah 1,72. Nah, ini eh lanjutkan semua hitungannya ya sampai ke bawah. Nah, kemudian kita totalkan ya. Jadi totalnya di sini. Nah, ini tambahin semua VA-nya, dapatlah 5,72. Kemudian kita cari faktor priority-nya atau ini yang disebut dengan bobot ya. Kalian catat nih, ini namanya bobot. Jadi kalau mau dari bobot dari sini, berarti 0,14 tambah 0,14 tambah 0,3 tambah 0,34 tambah 0,08. Sorry, sorry. Kalau bobot itu, ini rumusnya 0,8, sorry ya. 0,8 ya dibagi dengan 0,572. Nah, ini rumusnya dari sini ya. Nih, 0,8 dibagi 0,72. Bobotnya adalah 0,14. 0,8 bagi 5,72. Ini hasilnya 0,14. Terus saja P terakhir 0,47 lagi 5,72 hasilnya 0,04. Nah, ini adalah bobot ya. Kemudian kita cari VA ya. VA itu rumusnya itu adalah setiap nilai dikali dengan VP-nya. Nah, kita lihat nih. Dengan rumusnya.
dikali 0,14, 3 dikali 0,14. Itu dari mana sih? Jadi perkalian matriks. 1 dikali 0,14, 3 dikali 0,14, itu ditambah sepertiga kali 0,30. Jadi ini ke samping, tipe-nya ke bawah. Terakhir 1 kali 0,08 gitu. Saya keluarnya seperti ini, 1 kali 0,8 ya. Hasilnya 0,85. Dapatlah di sini 0,85. Yang kedua gimana? 1/3 dikali yang atas dulu. Kali 0,14. Jadi 1/3 dikali 0,14 ditambah 1 dikali 0,14 ditambah 1 dikali 0,30 ditambah sepertiga kali 0,34 ditambah 3 dikali 0,08. Hasilnya adalah 0,84. Terus sampai yang terakhir ya. Terakhir adalah ini. Dia kalinya ke atas dulu. 1 dikali 0,14 ditambah sepertiga dikali 0,14 ditambah seperlima kali 0,30 sampai terakhir 1 dikali 0,08. Itu namanya VA. VB lebih gampang lagi. VB itu adalah VA dibagi VP. Kalau kita lihat. Ini urutan ya. Kalau salah sedikit salah semua. VA dibagi VP. Ini 0,85 bagi 0,14. Ini kan 0,85 dibagi 0,14. Hasilnya 0,07. Ya, jadi VA 0,4 bagi 0,14. Artinya 6. Kemudian ini kita totalkan VB. Nah, ini kita mau ngitung apa sih? Kita tuh mau ngitung yang namanya konsistensi rasio. Jadi konsistensi rasio itu adalah nilai konsistensi dari pengisian kuesioner oleh si pakar gitu. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat nih maksudnya konsistensi ratio itu apa. Oke, sekarang saya udah dapat namanya VB ya. Sampai VB dulu nih, sampai sini diselesaikan. Baru setelah itu kita bisa hitung si apa tau max-nya ini. Tau max itu sama dengan total VB. Total VB itu yang mana ini nih, 27,96. Jadi yang kita cari itu total VB-nya. Dibagi dengan N kriteria. Kriteria tadi ada berapa? Ada 5 faktor ya. 1, 2, 3, 4, 5. D, E kan? 27,96 bagi 5. Itu yang disebut dengan lambda max. Tau max. Sorry. Tau max itu adalah 27,96 bagi 5. 5,99. Berarti konsistensi indeks ya. Bukan konsistensi ratio ya. Konsistensi indeksnya itu adalah lambda max 5,59 dikurangi dengan 5 gitu ya, dikurangi dengan 5 dibagi 5 kurang 1 karena dikurangi N, ini N kurang 1 kriterianya tadi ada 5 ya, 5 kurang 1 hasilnya adalah 0,15 CI-nya, konsistensi indeksnya ada 0,15. Nah sekarang kita sudah sampai di CI ya, sampai sini ya, dapatlah 0,15 nih. Jadi nilai 5,59 dikurangi 5, N-nya 5 dibagi dengan 5 kurang 1 berarti 0,15 ya, 0,15 ya. Langkah ketujuh kita hitung CR. CR itu adalah nilai CI dibagi dengan RI. CI-nya tadi udah kita dapatkan. Hasilnya adalah 0,15. Kita masukkan ke sini. CI-nya itu adalah 0,15. Tapi RI-nya berapa? Ratio indeksnya. Tadi kita sudah lihat ya. Kita pakai kriterianya 5. Ya kan ABCDE ya. Makanya kita N kriterianya kita pilih 5. RI-nya adalah 1,12.
Berarti CI-nya 0,15 dari sini, dari sini. RI-nya itu karena kriterianya A, B, C, D, E ada 5, RI-nya dari tabel RI ya. Hasilnya adalah 13%. Nah, kalau misalnya nanti konsistensi rasionya itu di atas 10%, ini kalau di super decision udah kelihatan ya pas kita input. Nanti saya rasa tunjukkan ya. Ada namanya inkonsistensi gitu ya. Itu udah kelihatan. CR lebih besar dari 10% berarti ini tidak konsisten. Ya, jadi yang bagus itu adalah di bawah 10%. Ya. Kalau masih di atas 10% berarti pengisian kuesioner tadi tidak konsisten. Bisa jadi dia bukan pakar gitu. Karena kalau pakar itu kan orang yang paham betul ya. Jadi mau pertanyaannya diulang-ulang juga, dibolak-balik juga, dia isinya akan konsisten. Nah ini dia tidak konsisten nih berarti ini. Jadi gimana Pak kalau tidak konsisten gini ya? Kita bisa apa cross check ulang ke si mana yang tidak konsistennya nih. Misalnya di bagian ini nih. Ya, kita bisa cek ulang ke ini ke pakar atau kita cari pakar yang lain. Memang rubriknya di situ ya. Oke, habis itu dulu ada pertanyaan untuk mencari CR ya. Jadi yang paling penting itu adalah nilai CR, konsistensi ratio. Dari kami nih, kalau saya pahami atau pada tidur nih. Biasanya, Paham, Pak. ya biasanya nih soal kayak gini nih bisa keluar nih di ujian, nih, tapi pada nggak bisa gitu bagiannya. Karena sudah dijelaskan secara detail gitu ya, cara perhitungan CR-nya gitu. Ya, oke lah, yang paling penting adalah di pairwise itu kita mencari nilai CI, sorry CR. Jadi ini nih, tahapan tadi itu mencari konsistensi ratio. Ya, dia konsisten nggak ngisi kuesionernya. Yang paling bagus itu adalah konsistensi ratio itu harus di bawah. Jadi kan kalau di atas 10% berarti nggak konsisten. Kalau kita cari yang di bawah 10%. Oke, ini kalau dua pakar gimana Pak? Saya ada dua responden Pak. Faktor satu, kita bicara dua nih ya. Ini berarti ada berapa kriteria petani, distributor, IKM, koperasi tapioka, perusahaan pakan ini satu, dua, tiga Pak. Ada lima nih ya. Ada lima kriteria nih. Berarti kalau 5 nanti RI-nya juga 5 nih. Nilai RI-nya juga 1,12. Nah kalau saya pakai dua responden ya. Kan tadi cuma satu responden. Kalau dua responden gimana Pak? Ya respondennya minta diisi dulu satu-satu gitu. Dia ngisi dulu kuesionernya satu-satu. Dan kita pastikan dulu setiap responden itu nilai CR-nya itu lebih kecil dari 0,1 ya. 10%. Responden satu ngisi, responden dua ngisi gitu ya. Cek dulu nilai konsistensi rasionya. Kalau di bawah 10%, ya baru bisa kita yang namanya gabungin. Jadi tetap saja pengolahan AHP itu harus satu kuesionernya. Makanya kalau ada dua kuesioner, ini kita cek dulu nilai CR-nya, dua-duanya, baru kita gabungin kalau sudah oke nilai CR-nya. Cara menggabungkannya itu adalah gimana caranya? Nah, kita lihat setiap baris kita geominin karena dua pakar, berarti misalnya yang ini nih, baris dua ini ya. Saya mau gabungin ya, berarti 0,25 dikali 0,33 akar geomin namanya ya. Kalau geomin tuh di akar. Akar berapa? Akar 2 ya. Karena cuma 2 nih responen. Makanya 0,25 kali 0,33 akar 2. Ini kan akar 2 ya. Hasilnya 0,29. Makanya di sini
kuesionernya menjadi 0,29. Tadinya punya dua nilai kan, 0,25 dan 0,33. Setelah digeomin hasilnya 0,29, makanya jadi dia 0,29. Kemudian yang ini 2 dikali 2 4 ya, diakarin pangkat 2 ya, akar pangkat 2 ya. Makanya 2 dikali 2 akar ini kan akar. Hasilnya 2, makanya ini jadi 2 nih. Jadi gabungan antara semua kuesioner ini nih, contohnya 2 dan 2 kalau digabungin ya jadi 2 di sini. Kayak geomin ya, ini 0,25, 0,33 kalau digabungin jadi 0,29 dan seterusnya. Kalau ada 3 gimana Pak respondennya ya? Kalau ada 3 ya tinggal dikaliin aja 0,25 kali 0,33 kali berapa lagi si respondennya akarnya tapi akar pangkat 3. Ya jadi tetap ya kalau AHP itu harus digabung nanti menggunakan geomin kuesionernya. Nah, ini contohnya ini udah digabung semua nih. Jadi satu kuesioner ini kan kita olah nih. Kalau kalian lihat kita olahlah nilai VA-nya, kita olahlah nilai VP-nya, kita olahlah VB-nya, kita cari lambda max-nya, CI-nya, gitu ya. Kita olah satu-satu. Ya, sampai nilai CR-nya kita olah. Untuk yang level 2 nya juga kita olah nilai VE, VP, VA, VB, lambda max, CI, CR. Ini kan yang atas ini kan 0,28, berarti ini masih tidak konsisten nih. Kalau kalian lihat ya. Nilai CR-nya adalah 0,28 pakai cara yang tadi. Ini nggak konsisten nih. Ini nggak bisa. Kenapa nggak konsisten? Coba kita lihat kuesioner sebelumnya dia belum nggak dicek sih soalnya ininya nih. Ininya harus konsisten dulu, dua-duanya harus di bawah 10% dulu nilai CR-nya baru kita gabungin. Kayaknya dia nggak di bawah 10%. Yang kedua nih, ini konsisten, ini konsisten. Nah, ini hasil penggabungannya nggak konsisten. Kayaknya dua kuesioner ini juga nggak konsisten, nggak di bawah 10% gitu. Oke, habis ini dulu ada pertanyaan. Sebelum saya contohkan di dalam aplikasinya ya. Itu kan udah ya aplikasinya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, kalau ini kan hitungan manualnya ya. Jadi saya nggak, kalian sampai sini saja sudah cukup lah. Bisa menghitung dan paham CICR ya. Konsistensi ratio sudah cukup. Nah, ini contohnya nih kalau di AHP itu kita harus, misalnya ini hierarki ini nih. Ya, kita punya hierarki seperti ini. Ada tujuan, aktor, faktor, sasaran, alternatif ya. Jadi ini hierarkinya nih. Ini dapat dari mana? Dari lapangan, bisa dikombinasi dengan jurnal, bisa dikombinasi dengan pakar, atau kalau kalian masih S1 ya kalian ambil aja hierarkinya dari jurnal yang sudah ada gitu. Kalian pakai gitu ya. Jadi nggak perlu buat-buat gitu. Nah, hierarki ini dapat kita hitung pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan itu ada rumusnya ada seperti ini. Ada jumlah dimensi, matriks, dimensi, jumlah sel, sama jumlah pertanyaan. Nah, kita lihat kalau saya punya matriks segini, pertanyaannya berapa? Ini harus kalian tahu nih. Penyusunan kuesionernya ini yang paling penting gitu. Kalau mau pakai super decision, kita nggak perlu ngitung-ngitung ini nanti. Nggak perlu gitu, udah keluar sendiri. Tapi kalau mau pakai super decision, kita harus buat pertanyaan ya. Nah, contohnya ini ya. Kita sudah juga di praktikum seharusnya sudah dijelaskan. Level pertama itu adalah tujuan. Ini hierarkinya nih. Sebelumnya kan nggak ada ya. Jadi kalau matriks itu adalah jumlah kotak sebelumnya lah gitu. Kan nggak ada ya jumlah kotak sebelumnya adalah nol. Itu semua nggak ada seperti ini. Baru masuk ke aktor ya. Aktor. Ini aktor itu kan ini ya semua ini aktor. Sebelumnya matriksnya ada satu kan. Ya. Kayak ditulis di sini satu. Dimensinya, dimensinya yang posisi kita sekarang kalau dimensi ini. Satu, dua, tiga, empat, lima.
Dimensinya adalah 5 kali 5. Berarti jumlah sel matriksnya 1 dikali 5 kali 5. Hasilnya 25. Jumlah pertanyaannya 1 sama dikali 5 kali 5 dikurang, tapi ada kurang ini. Dikurang 5. Dikurang angkanya sendiri nih. Dikurang 5 dibagi 2. Itu rumusnya udah. 5 kali 5 kurang 5 bagi 2. Bagi 2 ini udah rumusnya. Hasilnya adalah 10. Sekarang ke faktor. Faktor ini. Sebelumnya ada berapa? Ada 5, Pak. Yang kena ke dia ini 5-5-nya, Pak. Oke, berarti itu 5 sebelumnya. Kalau dimensi kan yang sekarang. Sekarang itu ada 5 juga, Pak. Berarti tempatnya posisi saya di sini. Berarti kan 5, matriksnya 5, dimensinya 5 kali 5. Berarti kan 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 135. Ini jumlah sel matriksnya. Kalau jumlah pertanyaannya berarti 5 kali 5. Sama kayak gini rumusnya. Tapi ini dikurang 5 dibagi 2. Gitu. Hasilnya adalah 50. Ya, sama yang terakhir alternatif. Alternatif itu sebelumnya ada 3. Yang kena ke dia semua ini. Yang alternatifnya ada 3 juga. Sebelumnya itu kan berarti matriksnya 3, dimensinya 3 kali 3 gitu. Sebelumnya 3 kan? Jadi sebelumnya 3, dimensinya 3 kali. Dimensi itu yang sekarang kita posisinya di alternatifnya 3 kan? 3 kali 3. Langsung aja 3 kali 3 kali 3, 27. Sama matriksnya kalau pertanyaannya berarti 3 kali 3 kali 3 kurang ya. Sini ya. Kurang 3 bagi 2. Ya, 9. Berarti total pertanyaan itu adalah 84. 84 pertanyaan. Saya besok juga ada pertanyaan. Kalau hitung pertanyaannya. Ini yang kasih ke pakar ya. Bapak, saya masih kurang paham kenapa jumlah matriks yang sasaran tuh ada 3. Ini kan matriks itu posisi sebelumnya. Ada berapa sasaran di sini? Ya kan? Posisi sebelumnya itu, nah, tuh, oh ini 3 ya. Faktornya kan sasaran, sorry, sasaran itu saya kebalik ya kayaknya ya tadi ya, sorry. Sasaran itu adalah posisi saat ini, ya, posisi saat ini, sorry. Sasaran itu adalah posisi saat ini kan. Jadi matriks itu adalah, tapi dia di belakangnya 3 juga. Harusnya 5 ya ini ya, salah ya. Itu 5. Kalau alternatif itu kan dia berarti 3 kali 3. Oh, si faktor ini. Ya, ya, harusnya ada kesalahan ya. Ini bukan 3 nih harusnya nih. Yang diperbaiki ya. Itu sih udah benar sih. Ini benar. Ya kan kalau matriks itu sebelumnya. Jadi sebelumnya 1 kan. Kalau sasaran itu sebelumnya adalah 5. Harusnya 5 3 kali 3. Nah ini udah benar sih. Yang ininya yang salah nih. Ini kemarin nggak ada yang ini ya. Saya kirim lagi ya. Jadi kalau sasaran itu kan posisi sebelumnya itu kan 5, ya kan? Posisi sebelumnya matriks itu kan posisi sebelumnya ya. Kayak misalnya aktor. Aktor itu posisi sebelumnya ada berapa? Ada 1. Dimensi itu posisi kita sekarang ada 5. Kayak 1, 5 kali 5. Sekarang di sasaran. Sasaran itu matriksnya itu posisi sebelumnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian dimensi itu posisi sasaran itu yang sekarang.
Kalau itu ada tiga, berarti 5 kali 3 kali. Itu ini benar ya. Ini aja salah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ditanya nggak? Halo, dari kami. Bisa Pak. Oke, ini saya kirim lagi ya, supaya nggak salah. Oke, sekarang kita masuk ke, kalau sudah bisa menghitung pertanyaan ya tinggal kita berikan pertanyaannya dan kita masuk ke super decision ya. Jadi kita super decisionnya seperti ini ya. Kita atur dia gitu ya, kita buat apa namanya networknya ya, ada tujuan, aktor, faktor, sasaran, alternatif. Nah ini kita masukin aja tujuan, aktor, faktor, sasaran, alternatif. Kita buat klasternya di dalam tujuan itu hanya ada prioritas. Tujuan masukin prioritas gitu ya. Dalam super decision. Nah, kita lihat ya tujuan tuh ada prioritas, aktor itu ada petani, distributor dan lain-lain kan dari sini. Dari sini kita pindahin ke super decision. Masukin ke super decision semua. Faktor, faktor itu kan yang ini. Itu 2, 3, 4, 5 kita masukin ke super decision. Sampai di alternatif ada 3. Jadi nggak usah pusing kalau pakai super decision, masukin aja. Kemudian dari sini nanti kita hubung-hubungin ya di sini ya notesnya ya. Si prioritas itu kena ke petani, kena ke distributor, kena ke IKM, kena ke sini. Kan kalian sudah belajar ya. Jadi diikuti ini panah-panah ini kemana. Kalau gini berarti sebetulnya petani ke pembiayaan, petani ke kualitas, petani ke kualitas tepung, petani ke infrastruktur, petani ke teknologi. Jadi ini kena semua nih dia nih. Makanya panahnya diginiin. Kalau sebenarnya nggak boleh gini gambarnya nih harus memang harus rumit panahnya gitu. Nah, disettinglah sesuai dengan panahnya gitu ya. Jadi ini level pertama, ya level kedua di bawahnya, level ketiga, level keempat, level kelima. Ya, checklist pola hubungan, dapatlah ini checklistnya. Memang panahnya cuma satu aja kelihatannya, gitu ya. Gak banyak panah. Nah, dari sini baru kita nanti input ya hasil dari kuesionernya ini yang kita buat berdasarkan pertanyaan tadi, kita input ke dalam super decision-nya. Kalau udah jadi ini, kuesionernya kita kasih ke pakar, hasilnya kita input di sini. Kita input di sini. Gitu. Nah, di input tinggal di priorities ya, di computation priorities keluarlah bobotnya semua. Bobot ini kita masukin, goal itu bobotnya 0, petani itu bobotnya 0,17. Yang hijau kita ambil ya, industri kecil 0,12. Kita masukin ke sini sesuai dengan kotak-kotak. Nah, dari sini bobot yang hijau ini kita sesuaikan aja nih kayak misalnya umur simpan itu 0,246 70 simpan. Nih, masukin aja di sini gitu bobot-bobot yang tadi. Sampai alternatifnya kita masukin sehingga prioritas pemilihannya ternyata untuk penanganan distribusi singkong itu adalah kita pengembangan infrastruktur distribusi singkong. Buat dong infrastrukturnya. Ini adalah prioritas utama dan kita bisa lihat prioritas yang paling besar bobotnya di setiap level. Tapi yang paling utama itu adalah yang alternatif ini yang kita pilih. Nah inilah AHP gitu ya. Jadi ini adalah kesimpulannya. Nanti saya kirim lagi ya filenya tadi ada kesalahan. Nah jadi kesimpulannya setelah kita ke pakar, kita kasih kuesioner, kita olah di for decision, maka dari permasalahan tujuan yang kita mau capai, maka bangun infrastruktur. Itu yang kita cari solusinya. Kalau dari sasaran yang paling penting mana? Yang ini, yang kuning-kuning ini. Tapi kita nggak usah bicarain yang kuning-kuning di atas, ya kita bicara alternatif pilihannya adalah
Oke, ini adalah materi AHP. Silakan kalau ada pertanyaan. Harusnya yang udah praktikum sih sudah paham ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke mata kuliah selanjutnya ya. Jadi saya ternyata diminta untuk mengisi mata kuliah tata letak. Jadi bahannya tadi sudah saya kasih ya, bisa di-share ya. Saya coba kirim ulang yang ini, tadi ada kesalahan sedikit. Untuk saya sudah kirim ke Andika ya, yang revisi. Ya, silahkan digunakan yang itu saja. Saya nggak bingung tadi ya, untuk menentukan nilai matriks, dimensi, dan selnya ya, sampai ke pertanyaan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Kita anggap sudah selesai ya. Jadi materi Apkin sudah selesai ya. Tidak ada lagi pertemuan Apkin di kelas, jadi kalian fokus saja. Nanti saya informasikan, sebetulnya kita masih ada satu lagi ya. Nah, itu nanti mungkin akan digunakan untuk kuis saja. Ya, nanti kuisnya itu PG. Ya, nanti saya akan informasikan bagaimana kuisnya. Tapi online ya, nanti menggunakan, kayaknya menggunakan Flash ya, seperti biasa. Seperti jadwalnya saya sesuaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke mata kuliah IRT ya. Sebetulnya kalau IRT ini materinya sama dengan Apkin di UTS ya. Jadi sebetulnya saya juga nggak perlu terlalu ini ya, karena materinya itu sama. Kita lihat ya. Nah ini ya, ini pertemuan 14 ya. Ya, jadi kita di PB itu beririsan sebetulnya dengan mata kuliah Apkin ya. PB ini beririsan di Flexim sebetulnya. Ya, jadi nanti mungkin tugasnya itu saya akan cari.
kan satu model. Jadi saya akan praktekkan lagi, saya refresh lagi gitu ya. Saya akan kasih tugas ada satu video mungkin yang berbeda dengan di Apkin ya. Itu yang kalian harus susun gitu ya. Tapi nanti itu di praktikumnya kelasnya eh apa namanya? Kelasnya saya dan kelasnya Pak Andes ya. Nanti kelas Pak Andes dengan saya ya praktikumnya. Pak Andes pertemuan 14-15 sudah di oleh saya. Nanti kita lihat seperti apa. Sekarang kuliahnya dulu saja. Oke, jadi aplikasi Flexim itu saya refresh lagi adalah aplikasi untuk melakukan simulasi ya, simulasi dalam tata letak ya. Kalau kita pakai Visio, itu sifatnya statis, tidak dinamis. Tapi kalau pakai Flexim, dia bisa bergerak gitu ya. Jadi kita bisa lihat nanti kondisi penumpukan, kondisi pergerakan operator, pergerakan alat penanganan bahan, dan lain-lain. Nah, simulasi itu adalah imitasi ya, tiruan dari sistem dunia nyata. Jadi kita mau meniru sistem yang ada di dunia nyata, kita buat imitasinya. Berdasarkan pengetahuan dan asumsi mengenai perilaku komponen. Jadi asumsi perilaku komponennya itu seperti apa setiap komponennya. Dan mendapatkan tujuannya adalah mendapatkan insight perilaku keseluruhan sistem. Gitu ya. Jadi mendapatkan perilaku keseluruhan sistem gitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan model simulasi? Jadi model simulasi itu adalah abstraksi ya. Jadi kita mengabstraksi, menunjukkan satu model yang sesuai dengan dunia nyata. Dan hanya terdiri dari beberapa elemen yang relevan untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang ada di dunia nyata. Jadi intinya kalau kita simulasi itu kita harus mengabstraksi. Misalnya saya mau buat gudang ya, gudang itu kayak gimana? Ya kita abstraksi, kita gambarkan gudangnya sehingga kita ngerti walaupun bangunannya belum ada gitu. Tapi kita udah punya referensi dari tempat lain, kita gambarkan di dalam Flexim, kita simulasikan. Sehingga sebelum bangunannya jadi pun kita sudah terbayang gudang yang ada tuh nanti seperti apa pergerakan alat penanganan bahannya, penumpukannya terjadi di mana, operatornya bergerak kayak gimana gitu ya. Di Flexim itu kan bisa disimulasikan gitu. Itu namanya abstraksi. Makanya harus sesuai dengan dunia nyata. Nah, ini contoh-contoh yang digunakan untuk model simulasi ya. Ada unitas alat ya, pada pengukuran sistem antrian, mengalokasikan sumber daya, mengurangi permasalahan kekurangan stok sampai kita kebijakan ukuran batch ini bisa kita simulasikan. Sehingga apa yang bisa, nah ini yang paling penting sebetulnya. Kalau kita bicara simulasi, kita harus berbicara apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh sistem simulasi ya. Simulasi. Simulasi itu bisa membangkitkan, bisa ya. Kita punya data input ya, kita menghasilkan output yang diinginkan. Jadi membangkitkan output ya, kita kan nggak tahu nih gambaran outputnya seperti apa, tapi kita punya data inputnya nih. Data input itu kita rangkai, maka terjadilah output yang kita inginkan. Kita bangun, kita bangkitkan output itu. Yang nggak bisa itu backward ya, sistem kita simulasi itu. Kita tahu outputnya seperti ini, terus inputnya apa aja nih, itu nggak bisa. Kalau simulasi itu harus tahu data-data inputnya dulu, baru kita bisa bangun output yang ingin kita inginkan gitu ya, sesuai dengan data input yang kita punya. Yang nggak bisa adalah nih outputnya begini nih, inputnya apa, itu nggak bisa ya. Simulasi nggak bisa begitu. Simulasi itu kan kita masukin inputnya satu-satu. Jadi kita susun bahwa nanti outputnya nah kayak gini nih outputnya. Itu namanya simulasi. Sehingga kaitannya adalah ada model input, ya, inputnya apa saja, kita simulasikan menggunakan tracking, kita bentuk gitu, sehingga menghasilkan outputnya. Nanti kelihatan ya, utilisasinya, statusnya, dan lain-lainnya itu kelihatan. Gitu ya. Jadi yang nggak bisa itu adalah, misalnya gudangnya mau gini, inputnya apa aja nggak bisa, inputnya gini, gudangnya jadinya kayak begini. Gitu. Itu namanya simulasi ya. Nah, ini contoh-contoh simulasi ya, ini adalah sistem apa penjadwalan tetap ya, UTS ya kalau nggak salah ya. Ini juga simulasi untuk menentukan jumlah armada minimum. Jadi kalau kalian ingat-ingat lagi,
ada departure, ada arrival gitu ya, kita hitung-hitung gitu ya. Nanti kendaraannya cukup 4 gitu. Kalau model kedatangan dan keberangkatannya seperti ini. Ini juga conveyor probabilistik yang kemarin kita di kelas yang tadi juga namanya simulasi. Berapa gagal muatnya, berapa gagal bongkarnya, kalau kecepatan konveyornya segini, kecepatan muatnya segini, di loading ya, masuknya segini, kecepatan bongkarnya sekian, berapa kemungkinan gagal muat dan gagal angkutnya gitu kan kemarin. Wah, tinggi banget nih gagal muat dan gagal angkutnya. Berarti kecepatan konveyornya turunin aja Pak, kecepatan loading stationnya kita cepat kita tambahkan nih Pak, loading stationnya itu ada 3 misalnya. Simulasiin lagi, gagal muat sama gagal bongkarnya berkurang nggak? Itu namanya simulasi ya. Kita sampai dapat titik yang paling optimal. Kemudian sistem antrian ya. Sistem antrian itu jangan dianggap remeh gitu ya. Kalau kalian nih bicaranya antriannya cuman beli di Alfamart misalnya ya nggak seberapa gitu. Tapi kalau kalian antriannya nggak dihitung pada saat masuk gerbang tol pada saat hari raya, ya itu yang repot gitu ya. Jadi antrian ini menyebabkan atau menjadi faktor krusial untuk keberhasilan kita mencapai target produksi sebetulnya. Kalau nggak terjadi penumpukan gitu ya. Antrian juga sama. Modelnya ada kecepatan datang barang. Ini kan anak-anak kecil ini anggaplah ini barang gitu ya. Ini si guru ini adalah servernya. Kan anak-anak ini harus melewati guru ini supaya bisa masuk kelas gitu. Nah, berapa kecepatannya si bu guru ini melayani anak-anak ini gitu. Dan berapa kecepatannya anak-anak yang lain datang di sini gitu. Kalau guru ini terlalu lama, ini akan numpuk. Sedangkan anak-anak ini antusias, makin panjang antriannya ke belakang gitu. Makanya itu ada model antrian namanya. Nah, kemudian juga bisa kita menggunakan Palm Windows ya. Jadi Palm Windows ini bisa juga menggunakan alat bantu eh, untuk melakukan simulasi. Tapi biasanya lebih ke apa namanya, dia tidak bisa dinamis ya. Simulasinya bersifat statis. Nah, kalau Flexim itu ya seperti ini ya, kalian sudah tahu. Jadi Flexim itu basisnya adalah simulasi. Simulasi itu hanya bisa dilakukan kalau ada data inputannya. Operatornya ada berapa, kecepatan operatornya ada berapa, raknya ada berapa, ininya ada berapa. Ini inputnya dulu apa gitu, baru kita bisa buat. Nah, itu adalah untuk flexing ya. Nah, ini ya, jadi kalau flexing sendiri kan, kalau kita kembali lagi ke flexing kan, nah ini contohnya adalah ini. Kita lakukan kemarin ya. Nah, ini simulasi prosesnya adalah seperti ini. Di sini ada tempat bahan baku yang diangkut oleh forklift, disimpan ke 3 mesin secara bergantian, nanti di finishing, kemudian masuk ke tempat penyimpanan sementara, terus dibagi menjadi 3, terus masuk ke dalam rak gitu ya. Nah, ini namanya abstraksi ya. Dunia nyata yang bisa dilakukan secara dinamis gitu. Hanya flexim saja yang bisa bergerak seperti ini. Kalau kalian udah jago, kalian bisa ukur gitu ya. Standar deviasinya di sini berapa, penumpukan yang optimal di sini berapa gitu. Kalau kalian mau ke dalam gitu ya. Nah, kalau mau menggunakan lebih dari satu item produk, kita bisa menggunakan yang namanya soft triggers tanda tambah ya. Jadi pakai triggers ya. Jadi kalau misalnya produk yang mau dibuat warna-warni seperti ini, kita bisa menggunakan trigger. Nah, ini kan posisinya ya tadi ya. Ada 3 mesin, kemudian digabung di satu mesin gitu. Produknya bisa warna-warni. Kemudian di sini ada mengatur flow berdasarkan jenis item produksi ya. Jadi misalnya pergerakannya ini kita atur yang pertama yang merah dulu, baru yang biru, baru yang hijau. Ini bisa kalian coba menggunakan triggers, sorry bukan triggers, kita menggunakan ada review ya. Nanti bisa dicoba. Kemudian juga merubah laju kedatangan, juga kita bisa menggunakan yang namanya inter arrival time ya. Di dalam pilihannya di source-nya, kalian bisa coba. Nah, kemudian merubah kecepatan prosesor ya. Jadi setiap prosesor itu adalah mesin ya. Jadi mesin-mesin ini kecepatannya bisa kita bedakan ya. Jadi bisa kita bedakan di sini yang menggunakan produksi prosesor ya. Di sini nanti kita ganti ya.
prosesor time-nya nih. Ya, sih boleh kita atur. Nah, ini adalah mengukur kinerja sistemnya. Nah, ini sudah sampai ke studi kasus ya. Nah, ini kalau kita pakai POM ya, POM for window, tadi kan flexing ya. Kalau POM for window ini dia bisa lebih statis sih, tapi ini nggak perlu lah POM for window. Jadi, kurang lebih itu ya di dalam flexing ya. Nanti kita lakukan di tutorialnya di apa namanya eh, kelas ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, jadi minggu keempat ke-15 ya, minggu terakhir. Jadi kalian tidak ada di kelas ya. Kalian itu akin itu ada kuis, ya. Kemudian TLPB pun kuis ya. Nanti kita lihatlah hari pengganti TLPB. Tolong WA ke saya dulu ya. Tolong di WA hari pengganti hari apa. Nanti kita laksanakan serentak untuk kuisnya. Ya, jadi eh, pertemuan 14 dan 15 itu TLPB yang kelas Pak Andes sudah sama saya ya. Jadi tidak perlu menghubungi Pak Andes lagi. Di mekanisme saya akan menentukan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk kuliah hari ini. Ingin saya akhiri. Oke, kalau tidak ada, berarti sudah selesai semua ya kuliah. IRP juga sudah selesai, APIM sudah selesai, jadi nanti tidak ada hari pengganti lagi di kelas. Ya, siapkan saja untuk kuis ya. Nanti saya infokan setelah Idul Adha lah. Nanti saya hubungi Komti untuk dicarikan satu waktu lah ya, bisa kuis IR. Sorry, kalau IRP saya nggak tahu ada kuis atau enggak ya. Nanti tanya Pak Agung ya, untuk APIM dan tata letak ya. Nanti saya mungkin akan koordinasi lebih lanjut, tetapi materi sudah terselesaikan. Ya, tinggal dipelajari lagi. eh itu saja dulu ya dari saya. Nanti absensi saya buka ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.